Saya masih agak bingung duduk ngene wae lah, kayak biasane lah. Kalau teman-teman jamaah Ma'iyah kan sudah ngerti rute bagaimana menjalani waktu ya. Jadi selalu kalau kita itu kan menjalani masa kini, ya, melihat ke masa depan, berkaca ke masa silam. Kalau teman-teman yang biasanya datang acara Ma'Iyahan ngerti itu ilmu dari Nabi Khidir kan itu kan. Jane Khidire ya ora maksude ngono ya ora, ning kene iki ngarang-ngarang dhewe lah. Karena yang penting itu bukan apa yang ada di depanmu, yang penting adalah bagaimana kamu memperlakukan dan menafsirkan sesuatu di depanmu itu. Jadi kan nek wedhus kok kayak cek kan ya cek ora penting toh, sing ngadepi cek kuwi wedhus gitu. Anak kecil dikei cek polayangan milih layangan kan gitu. Nah kalau kita menjadi anak kecil, kita masuk museum, kita juga tidak punya getaran apa-apa, tidak memiliki pemaknaan apa-apa. Makanya kita harus belajar terus menerus, dan sekarang adalah saat atau era dari sejarah bangsa kita di mana kita benar-benar tidak punya waktu lagi dan kita tidak bisa menunda lagi, kita betul-betul harus belajar. Karena kita ini sudah ambiar sama sekali kepribadiannya, sudah tidak punya pintu dan gembok dan gerbang lagi negara kita ini. Sekarang ini sudah kita sudah welcome to Indonesia, you invest. Because our national budget is very limited. Nah, jadi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, kita ini gini, ini saya mau merasa Ma'Iyahan waya dudu nek ora ketoke ya ketoke do siap Ma'Iyahan ning nganti jam pira ya kira-kira. Aku ngerti. Tergantung kacangnya metu meneh ora kan. Oke. Untuk saat-saat awal saya mohon dengan sangat supaya kita mengerti mengerti secara teknis maupun fakta hal-hal yang menyangkut permusiuman. Saya mohon dengan sangat Bapak Theo Lekatumpesi untuk bersama kita ke sini, mohon dipandu. Kemudian sebenarnya Bu Titik Soeharto direncanakan untuk hadir, tapi beliau mungkin masih berdebat di Munas Golkar ya. Munas apa jenenge kuwi? Apa Mas? Rapimnas ya, Rapimnas. Mas Tommy juga katanya akan hadir di sini sewaktu-waktu. Lu kok guyu iki lho? Ya, Mas Tommy itu adiknya Mbak Titi kira-kira gitu ya. Mas Tommy Soeharto. Saiki do bingung to jane piye to nek nang Mas Tommy piye, nek Pak Harto piye, nang nang Bung Karno piye, bingung tenan. Pak Habibie ke jane piye ya bingung to. SBY wingi janjane kepriye ya bingung to. Karena kita kehilangan parameter di segala hal. Jadi kita tuh orang isin-isin wong sing kudune diisin-isin gitu ya. Dadi saiki wong sing kudune isin ora isin saiki. Karena kita tidak memberi sanksi apapun. Karena masyarakat kehilangan parameter-parameter moral, parameter-parameter ilmu dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Trijoko Susilo, Sekretaris Yayasan Monjali, saya mohon dengan sangat. Mas Helmi mohon dipandu untuk beliau bisa bersama-sama ke depan sini. Juga saya membuka rekomendasi dari penyelenggara kalau bapak-bapak narasumber yang lain bisa maju bersama saya ke sini sambil menunggu beliau, Mas Helmi dan Mas Ale akan memandu. Bagi teman-teman lain yang tadi terlanjur mendengar putaran waktu masa kini, masa depan, masa silam itu kan asal-usulnya karena Nabi Musa itu kan meguru nang Nabi Khidir. Orang anti sak semester wis diusir ora lulus. Dadi njupuk 3 SKS. Siji SKS kapal, loro SKS bocah, nomor 3 SKS. Mari Bapak, mohon dipandu. Kalau tidak memungkinkan kita bisa pakai kursi di depan sini barangkali. Gitu aja, enggak ada masalah. Saya akan turun ke sini.
Karena di sini ada lubang di depannya, Pak. Ya, di sini enggak apa-apa, saya di sini aja ya. Nyun sewu, saya. Oh, jangan Pak, duduk sini Pak. Saya sebenarnya loncat tapi saya ya. Oke, silakan duduk Bapak. Ya, silakan duduk Bapak. Ya. Berarti kursi lagi. Pak, sampean lenggah. Beliau ini di Tokyo mengalami accident kecil, kemudian masih belum pulih karena jatuh, kaki beliau sedemikian rupa aku ra iso nyeritake pas kuwi aku ra ning kono. Terus ada infeksi sedikit juga, jadi kursinya lagi Mas, sampean lenggah sini. Saya berdiri tidak ada masalah. Oh gitu, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ya, oke. Ya. Kecuali anjing Pak, anjing itu kalau berdiri lebih rendah daripada kalau duduk. Jadi nek ngatek ngene, nek lungguh ngene tadi ya gitu. Gue lagi kelingan tuh gue. Aku kurang teliti. Oke, saya selesaikan dulu Pak ya satu tema. Yang dari museum sini panjenengan nggih. Oke. Nanti mohon juga diinformasikan kepada teman-teman bahwa ini kota terbanyak museumnya di seluruh Indonesia. Dan itu harus kita kembangkan, bukan hanya jumlah museum fisiknya, tapi juga museum harus menjadi laboratorium sejarah. Museum harus menjadi tempat orang berdialektika untuk memaknai terus-menerus, karena hidup itu tidak pernah berhenti maknanya. Contoh, misalnya gini Dek, Tuhan itu, Anda kalau hari raya kan menyebutnya Allahu Akbar. Sepanjang Anda tahu Allahu Akbar artinya apa? Allah yang salah gue. Orang yang maha besar. Akbar itu bukan kata sifat, akbar itu kata kerja, adjektif, dia dinamis. Jadi kalau besar itu kabir, jadi ada kalbun kabir, ada anjing besar, ada rojulun kabir, K-nya panjang, B-nya pendek, kabir. Kalau di zaman Orla Pak, kabir itu kapitalis birokrat, di zaman Orla dulu. Sekarang semua kapitalis birokrat, kabir kabeh. Kalau Tuhan dibalik, bukan kabir tapi kabir. Jadi B-nya yang panjang, K-nya pendek. Itu bahasa Arab begitu. Jadi panjang pendek sangat penting dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia tidak ada urusan dengan panjang pendek. Urusannya hanya sama cengkok dan lagu. Jadi kalau orang Amerika menyebut Indonesia itu kan tekanannya pada ne apa pada c apa pada sianya kan beda-beda gitu. Kalau orang Madura kan saking nyengkoknya berubah kata-katanya, Indonesia. Itu orang Madura, Indonesia. Akbar itu bukan besar tetapi lebih besar. Jadi dia dinamis. Tuhan tidak bisa Anda sifati sebagaimana itu warna Anda sebut merah. Anda tidak bisa mensifati Tuhan karena Tuhan maha suci dari segala sifat yang dikenal oleh manusia. Kalaupun dia memberi sifat atas dirinya di depan manusia, itu dia ngalah supaya Anda sedikit paham tentang Tuhan. Tapi sesungguhnya Allah itu akbar, artinya Allah itu seberapa besar, seberapa hebat tergantung dinamika peningkatan pemahamanmu dan penghayatanmu terhadap dia, terhadap Allah. Maka disebut akbar. Dia Allah yang maha lebih besar, maha lebih besar. Jadi terus menerus lebih besar, bukan Tuhannya yang lebih besar, tapi penghayatan kita yang makin lama makin mendalam, makin meluas. Kira-kira gitu. Nah, karena terlanjur ngomong itu maka museum itu lambang masa silam selama ini. Padahal Anda tidak punya masa depan kalau Anda tidak berpedoman kepada masa silam. Nah, kita tadi kembali ke Khidir tadi, bagi yang belum pernah dengar ini jangan dianggap kebenaran ya. Teman-teman sekalian, pengumuman semua yang saya omongkan jangan dianggap kebenaran. Itu ya.
Jadi jangan terus Anda dengerin saya terus Anda pakai terus nanti kalau keliru aku sih nggak salah no. Jadi apa yang saya omongkan itu apa saja itu hanya tafsir saya, itu hanya pendapat saya dan itu bisa keliru, bisa salah. Lebih pasti salah daripada pasti benar. Gitu. Jadi Anda jangan terus menuntut saya mengemukakan sesuatu yang pasti benar karena tidak ada manusia yang bisa mengungkapkan kebenaran. Yang dia ungkapkan hanyalah tafsir dia terhadap kebenaran, kan begitu. Meskipun itu undang-undang, meskipun itu konstitusi, meskipun itu Undang-Undang Dasar 45, meskipun itu majelis ulama, semua yang dikemukakan bukan kebenaran tapi tafsir terhadap kebenaran, gitu ya. Jadi supaya Anda jangan terlalu nunggu-nunggu saya. Jangan terlalu menganggap bahwa yang saya omongkan itu ada gunanya. Asumsi dasarnya yang diomongkan Cak Nun salah dan tidak ada gunanya, itu asumsi dasarnya gitu loh. Dan saya begitu Anda menyimpulkan sampai pulang nanti bahwa yang saya omongkan itu tidak ada gunanya, saya selamat karena tidak ada satupun yang Anda pakai, sehingga kalau nanti Anda ternyata kalau ada yang pakai terus keliru kan saya ikut nanggung. Nah, jadi mending Anda anggap saya salah, Anda anggap saya orang yang tidak berguna gitu ya. Saya memang sering begitu, jadi orang semua pengen dianggap benar, saya pengen dianggap salah gitu. Sama dengan Gus Dur kan saya ini dulu. Gus Dur itu saya tanya, Gus kok bikin dekret sampean jadi di impeachment loh. Dia jawabnya lah, wis we gak ono dekret aja. Presiden bolak-balik gak ono sing dekret, terus aku tak nggawe dekret cek ono cek tahu kan gitu. Itu Gus Dur. Ya tapi sampean gak ngitung Gus. TNI ngene sampean salah perhitungan ya Cak jenenge teplek kadang-kadang menang kadang-kadang kalah. Itu jawabannya Gus Dur seperti itu. Jadi Gus Dur ya cuma berpendapat, dia juga cuma menafsirkan. Buku sebesar apapun, meskipun buku karya doktor, profesor, ulama, syekh, maulana, itu hanya tafsir. Meskipun di pesantren ada kitab kuning, kitab coklat, kitab hijau, sakarepmu, tapi itu hanya tafsir. Ada Syiah, ada Sunni, ada Demokrat, ada PDIP, itu hanya tafsir. Tidak boleh Anda pegang mati-matian. Yang tafsir itulah jalan untuk supaya kita berproses menemukan kebenaran yang sejati. Teori dasarnya kan ada bener dewe, benernya sendiri, benernya orang banyak, terus bener yang sejati kan gitu kira-kira ya. Oke. Saya kembalikan ke sedikit Pak Nyun Sewu, saya kembalikan ke masa silam tadi. Jadi pokoknya singkat kata Nabi Musa sok pinter sama Tuhan dibikin pingsan di puncak Gunung Tursina, terus disuruh kamu ke sana cari orang yang namanya Khidir, kamu belajar sama dia. Akhirnya Nabi Musa turun gunung, jalan sampai sekitar 1.300 km, ketemu Khidir dan dia melamar untuk boleh berguru kepada Khidir. Kemudian Khidir syaratnya kamu boleh belajar Musa, tapi jangan tanya sama saya. Apapun saja jangan tanya. Singkat kata, Khidir membocorkan kapal, Musa tidak tahan tanya. Kedua, Khidir mencekik anak kecil, Musa nggak tahan nanya. Yang ketiga, Khidir menegakkan pagar yang miring, Musa tidak tahan juga tanya. Begitu tanya yang ketiga, Khidir mengatakan hadza firoki bainaka wa baini wa bainaka. Ini adalah hari perpisahan antara kamu dengan saya. Jadi tidak lulus, drop out. Nah, jadi Anda kalau Anda tidak terlalu pintar jangan minder, wong Nabi Musa gak lulus. Itu tenang aja. Itu. Nah, kapal dibocorkan adalah berlangsung sekarang, maka dia lambang masa kini. Anak kecil dicekik adalah lambang masa depan karena dia mencekik, mengambil keputusan untuk membunuh anak itu atas hak prerogatif dari Allah loh ya. Ojo terus sampean meniru Nabi Khidir mulai untuk lerek cilik kok unduri gulune demi masa depan gitu ya. Khidir tahu ini anak besok-besok akan menjadi destroyer dari bangsanya, dari bapak ibunya, masyarakatnya, maka lebih baik dia dibunuh sekarang. Tapi itu hanya haknya Khidir sekali itu tok. Jangan lupa, tidak berarti Khidir bunuh anak sewaktu-waktu. Itu haknya Khidir sekali itu tok. Dan hak itu tidak pernah diperoleh oleh Muhammad SAW, tidak pernah diperoleh oleh Nabi maupun Rasul-Rasul yang lain, apalagi Anda dan saya.
Jadi tidak usah cari anak kecil terus diuntir gulune. Nah, Khidir tahu masa depan anak ini berarti mencekik anak ini adalah lambang masa depan.